Datang ke sana, habis ngobrol-ngobrol, dia kasih ini koper. Dia tunjukin nih duitnya satu gepok gitu kan, di dalam koper. Dia tutup, kopernya dikasih ke saya, nih buat kamu. Nggak berapa lama kemudian, 3 bulan setelah dia, si sekretarisnya itu ngontakin saya, si Bu Lydia itu, tiba-tiba handphonenya semua hilang semua. Nomornya itu nggak bisa diiniin. Saya bingung dong kenapa. Jadi Helena Lim ini sebenarnya cecere. Dia cuma buka sebuah perusahaan money changer untuk mencuci uang haram jadi halal. Dan dia bukan cuma cuci uang emas, bro. Pasien terbesar dia adalah judi online. Gua kasih tau lu tuh belakangnya. Ya, bos besarnya. Gue kemarin ngobrol sama teman-teman gue, anak-anak Konglo ini. Oh, iya. Ternyata orang tuanya banyak yang kenal sama orang tua lo. Oh, iya. Habis itu gue lihat, waduh ini ceritanya Bro Alvin ini ternyata menarik juga ya gitu. Habis itu gue lihat kayaknya banyak hal yang kita bisa pelajari bersama lah gitu. Iya. Makanya gue undang lu sekali lagi supaya kita bisa belajar bareng gitu. Boleh nggak sih Bro sekali lagi sharing di sini, orang tua lu siapa sih? Boleh sih, nggak masalah. Jadi kalau bokap itu orang banyak kan sih tahu ya, kalau orang zaman dahulu itu namanya Atang Latif atau Apiang Jinggo gitu. Nama Cinanya Lau Ching Ho. Nah, Lau Ching Ho ini sering juga dikenal Apiang Jinggo ini. Dulu itu punya kasino dia. Jadi zamannya Ali Sadikin, satu-satunya kasino di Indonesia itu dia yang buka. Dia bareng Ciputra, temannya Ciputra, sorry. Namanya Jan Darmadi. Jadi bokap saya, Atang Latif sama Jan Darmadi ini joinan. Buka Copacabana di situ. Kalau Jan Darmadi masih hidup sampai sekarang. Itu legal saat itu dulu gitu ya? Legal itu. Jadi memang dikasih izin untuk buka. Iya, iya. Di situ. Dan uangnya dia, keuntungannya itu disetor ke DKI. Jadi DKI ada share. Oh. Ada share di situ. Oh, jadi apa ya? Semi BUMD gitu berarti. BUMD kasino baru tahu. Jadi kayak di Singapura aja kan. Singapura juga MBS kan. gitu. Iya, MBS kan dilegalkan kan. Karena memang sama pemerintah Singapura dikasih izin. Nah, ini juga waktu itu dikasih izin. Jadi legal ini. Oke. Oke, ngerti. Nah, terus perjalanannya kayak gimana? Lu waktu kecil berarti udah tahu gitu bahwa lu anak seorang pengusaha, bisa dibilang salah satu sembilan naga lah gitu. Kepalanya malah. Kepalanya bro. Jadi bahkan. bokap itu karena pegang kasino, bukan cuma kasino doang ya, bisnisnya banyak sekali. Saya bacain nih contohnya, misalnya bank ada 2, Bank Bira sama Bank Tamara. Itu yang di Indonesia aja. Di luar negeri, Bank of Hawaii 51% dia punya juga. Di Amerika tuh nggak gampang loh bisa punya bank loh. Dia punya bank juga di sana, ya kan. Properti dia punya Ciputra. Ciputra itu dia yang modalin di situ. Metropolitan Group dulu Pondok Indah itu semua dia yang iniin. Metropolitan Group tuh ada. Termasuk gedung-gedung yang World Trade Center WTC. Itu dia juga yang bangun. Dia punya juga. Ya, jadi banyak sih, hotel-hotel juga banyak, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Itu saya udah tahu. Jadi waktu saya kecil, umur 2 tahun itu, tiap kali, ya memori saya paling masih tahu papa saya tuh waktu kelas 2 SD lah. Saya sering dijenguk sama papa, datang situ kan, tahu dengan, oh ini bokap gitu kan. Nah, akhirnya saya ditaruh di asrama. Waktu itu papa sama mama itu rebutan mau hak asuh saya. Kayak si Ami lah sekarang lah. Gitu ya. Nyokap nggak kasih bokap untuk ambil saya. Karena tadinya bokap mau ambil saya, mau bawa saya ke Singapura. Jadi dia gedein gitu loh. Nyokap nggak kasih. Ya udah, akhirnya tetap sama nyokap. Kelas 2 SD saya dikirim ke asrama, bro. Di Asrama Indonesia Barawa, kan asramanya? Jawa Tengah. Jawa Iya. Tengah. Oke. Nah, Nah, tapi nyokap nggak bisa ngurus. Nyokap tuh masih umur nikah sama papa saya umur 16 tahun. Masih anak kecil lah istilahnya lah. Iya kan? tapi punya siblings juga yang lu kenal? Ada siblings gitu yang Nggak ada. nggak ada? Oh, Saya nggak kenal. Jadi sebelum sama saya kan papa udah punya banyak istri. Jadi nyokap tuh udah istri ke 6 apa 7 deh gitu loh. Istri muda lah. I see. Istri muda
karena dia suka banget sama nyokap, dia punya anak. Gitu. Biasanya kan orang kalau, sorry ya, misalnya punya simpenan itu kan mana mau punya anak. Ya kan dia main-main aja gitu pakai alat pengaman. Tapi kalau sama nyokap tuh dia suka gitu loh. Oke. Nah terus jadi waktu lu kecil ya, itu tuh lu digedein berarti sama nyokap gitu berarti? Saya digedein di asrama, hampir nggak pernah sama nyokap. Nyokap tuh Nggak nggak pernah bisa nggak bisa gedein anak, saya kasih tahu aja. Jadi bukannya gimana, nyokap itu terlalu kayak anak kecil. Jadi setiap kali itu dia terlalu kepatok sama hidupnya dia sendiri, sehingga dia nggak bisa membagikan kasih sayang buat anak. Itu yang saya rasakan gitu loh. Jadi setiap kali dari kelas 2 SD kan berarti saya umur berapa tuh? 6 tahun ya, 6-7 tahun lah di situ ya. Itu setiap kali liburan pun harusnya kan kita pulang dari asrama terus sama orang tua kan. Ini nggak bisa. Jadi orang tua saya tiap kali saya ketemu dia selalu pacaran sama cowok lain. Karena masih muda, bro. Jadi ntar pacaran sama cowok ini, pacaran sama cowok sono. Saya ingat waktu itu ada satu cowok konglomerat naksir sama dia yang punya pabrik botan, pabrik sarden botan, namanya Om Edi ya. Orangnya baik. Saya bilang, udah Mami sama Om Edi aja. Dia nggak mau. Dia bilang nggak suka orangnya pendek, cebol katanya. Saya bilang, lu jangan lihat orang dari penampilan. Orang ini baik. Setiap kali saya di situ, kalau cowok-cowok dia yang lain tuh nggak mau pedulin anaknya. Tapi kalau yang si Om Edi ini datang ke saya juga. Jadi bukan hanya ke nyokap, tapi ke saya juga perhatian. Ya kan, dia tahu saya suka main catur, dia bawa catur, dia main bareng, ngeluangin waktu. Saya udah lihat nih orang baik. Saya bilang, udah dia aja, nggak mau. Akhirnya, bergaulannya jadi nggak benar, bro. Pergaulan jadi suka sama yang suka judi, suka narkoba, akhirnya nyokap terjerumus. Jadi duit dari bokap saya, dia kan dikasih dia rumah 7, toko emas 2. Rumah 7, toko emas 2, ya. Habis semua ludes. Duit yang dikasih sama bokap tuh habis semua. Oke, nah terus berarti kalau misalnya lu di asrama doang, berarti kan lu ada ketemuan setiap bulan atau setiap apa gitu sama... Setahun 2 kali kalau lagi liburan, jadi kayak liburan panjang. Oh, setahun 2 kali ketemuan sama mama, tapi sama papa ketemuannya setahun sekali gitu atau kayak gimana? Seumur hidup tuh ketemu bokap tuh baru 2 kali saya. Karena papa itu kan sibuk banget. Orangnya tuh sibuk sekali gitu loh. Buat orang yang tahu dia, bahkan dia kan ada satu satu kasus tuh sama nyobengseng atau apa tuh yang mati dibunuh. Ya kan, yang diduga katanya di belakangnya bokap saya karena persaingan bisnis. Jadi banyak sekali dia urusan, nggak ada waktu lah untuk anaknya aja, banyak begitu. Makanya dia bilang, udah saya mau ambil, dikasih nggak dikasih, ya udah dia iniin gitu loh. Sampai usia 18 tahun saya baru ketemu bokap lagi. Lulus dari kuliah, lulus dari SMA, saya pikirkan, oh udah, saya kerja aja. Kebetulan saya kan juara terus di kelas, maksudnya karena pintar. Nah teman saya ini yang sebelah, saya sering ngelesin. Namanya Frankie di situ. Nah, itu ya anak orang kaya lah, developer di Bukit Gading Villa di Kelapa Gading. Jadi saya tinggal sama dia. Terus bokapnya dia nanya, "Papa kamu siapa?" Saya bilang Atang Latif. "Ah, masa?" katanya. "Itu mah orang konglomerat," kata dia kan. Akhirnya saya bilang iya, terus dipertemukan sama dia. Jadi dia ngontek. Dia ngontek tiba-tiba, "Tuh papa kamu mau ketemu kamu tuh," katanya. Ya udah ketemulah sama bokap. Ketemu bokap pertama kali aja udah nggak tahu mungkin dites atau memang bener mau ngasih, datang ke sana, habis ngobrol-ngobrol, dia kasih ini koper, dia tunjukin nih duitnya satu gepok gitu kan di dalam koper, dia tutup kopernya dikasih ke saya, ini buat kamu. Saya bilang buat apa sih, kesini bukan mau minta duit, saya kesini mau tahu papa saya, mau tahu mau ketemu mau ngobrol, saya bilang gitu kan. Oh iya, oh ya udah. Saya balikin kan, akhirnya sebelum pergi masih diselipin duit lagi gitu loh. Saya bilang saya bukan tipe yang seperti itu. Dia bilang, "Mama kamu udah saya kasih uang banyak," dia bilang gitu. Saya bilang, "Kamu kasihnya ke mama saya, ke saya kagak ada," saya bilang gitu kan. Lah kan bener, dia ngasih ke mama saya ketika saya masih balita, masih kecil. Kita anak-anak balita mana tahu duit bos, gitu.
sama mama saya kerja judi tiap hari. Nyokap itu dari saya bangun tidur sampai gimana, saya lihat dia judi. Judi, ngerokok, narkoba. Inilah yang membentuk hidup saya. Sorry ya, makanya saya benci sama perjudian. Kenapa saya dalam melakukan sebagai lawyer, saya bacain terus tuh bos-bos judi. Karena saya ini korban dari kejahatan judi, bos. Judi itu ngerusak dan menghancurkan. Kalau orang cuma denger, kalau saya alami sendiri di situ. Ini yang orang nggak tahu. Iya, iya. Ya, dan itu nggak enak loh. Dimana setiap kali ketemu bokap bilang, nyokap lu udah gue kasih duit. Saya bilang, jangan berpikir bahwa kamu udah kasih duit ke nyokap, tanggung jawab kamu sebagai ayah selesai. Maksud saya itu begitu gitu loh. Ya kan, saya mencari itu bukan mau tahu, cuma mau tahu ayah saya siapa, bukan mau duitnya. Ya, nah ini gue punya beberapa pertanyaan deh. Pertama ya, kayak kapan lu tahu bahwa lu tuh anaknya salah satu orang terkaya gitu di Indonesia nomor 1. Terus nomor 2, kan kita tahu lah ya banyak sekali orang-orang yang tidak memiliki orang tua atau tidak memiliki guidance gitu kan dari orang tua yang ngajarin misalnya etika, moral, segala macam kan. Biasanya itu malah terjerumus kemana-mana gitu. Masih jadi terlibat tawuran lah, jadi aktifnya dunia malam terus lah gitu kan. Nah kenapa, siapa yang ngajarin lu kalau kayak gitu? Dari segi moral kompas gitu? Ya, kelas 2 SD kan saya dikirim ke asrama. Asrama itu banyak orang bilang asrama Pangudi Luhur itu asrama untuk anak nakal. Tapi sebenarnya saya tuh bukan karena nakal dikirim ke sana, karena orang tua nggak bisa ngurus anak. Dan kebetulan ya saya ada beberapa saudara lain yang sudah dimasukkan di sana sebelum saya. Jadi saya punya 2 orang paman ya. Jadi adiknya dari adik mama saya gitu kan. Itu di sekolahin juga di situ di asrama. Jadi dia pikir udahlah di sana aja sekalian. Nah, asrama itu dari pagi itu kita bangun jam 5 pagi itu udah ke Kepel dulu. Kepel itu semacam gereja kecil. Jadi disitulah kita diajar, dididik ya untuk menjadi anak yang taat sama Tuhan. Makanya kita tahu agama pun juga ya dari situ kan. Cuma ya kan, saya di dalam asrama pun juga mulai tumbuh dewasa dan mulai tahu ayah saya siapa, ya keluarga kasih tahu. Keluarga kasih tahu ya, dan jujur dari kelas 2 SD itu saya udah trauma. Saya udah stres. Kenapa? Kita anak masih kecil. Namanya kecil itu kan pasti butuh kasih sayang orang tua dong. Nyokap kagak pernah kasih rasa kasih sayang. Bokap aja ketemu aja kagak, gimana mau kasih sayang toh. Jadi kasih sayang saya ini di asrama itu apa? Ya, itu berupa tongkat sapu yang dipukulin terus ke saya. Jadi kalau orang ngomong kekerasan, saya dari 2 SD itu udah ngalamin kekerasan. Ya, saya nggak mau makan misalnya. Asrama tuh ada makanan laron. Laron tuh kayak serangga-serangga yang terbang di dekat lampu tuh. Itu dibakar, digoreng sama dia, dimakan. Kita orang kota makannya daging seafood yang enak-enak, tiba-tiba dikasih makan serangga. Ya kagak mau dong. Ya kalau kagak mau kagak makan. Tapi kalau nggak makan aja masih mending, digebukin dulu. Ya kita digebukin tuh sampai, saya pernah digebukin sampai sapunya tuh patah di situ. Jadi kita kecil nih merasa tertekan, jujur aja, punya ngomong ya. Terus apa? Ya, namanya anak kecil, kalau tertekan cuma bisa nangis, bos. Saya nangis, kalau weekend itu saya pergi ke Gua Maria Kerap. Jadi kalau weekend tuh kita boleh keluar dulu dari asrama beberapa jam untuk jalan-jalan lah, gitu. Nah, dari dekat asrama itu ada yang namanya Gua Maria Kerap. Nah, saya jujur di situ saya doa terus. Jadi dari kelas 2 SD itu sampai SD kelas 6, kalau saya nggak doa dan nggak menenangkan hati di situ, mungkin saya udah gila. Karena saya jujur nggak bisa ngalamin, nggak bisa terima fakta bahwa satu, nggak ada kasih sayang, nggak ada bimbingan orang tua, dan yang ada di asrama itu kita berantem terus. Emang circle yang di asrama ini gimana? Tadi kan lu sempat sharing bahwa yang datang ke sana itu adalah anak-anak nakal gitu kan? Tapi maksudnya Anak-anak yang nggak ada orang tua, yang orang tuanya nggak ngurus lah ditaruh di sana. Oh, circle-nya
kebanyakan emang background-nya seperti itu gitu. Iya, jadi dari SD kecil sama ada SD besar dia. SD kecil kelas 1, kelas 2, kelas 3, SD besar kelas 4, kelas 5, kelas 6. Di situ. Oke. Nah, kalau itu circle-nya kurang lebih mirip lah background-nya kalau kayak gitu ya. Iya. Oke. Nah, terus apa ya, kayak yang bikin lu ngerasa itu apa? Apakah lu ngeliat kalau misalnya di luar dari asrama, oh orang-orang lain kok anak kecil tuh pada punya orang tua, pada apa? Apakah itu pembedaan yang bikin lu ngerasa stres gitu dan saat itu? Gini loh, jadi kadang kan kita walaupun di situ bukan hari libur, orang tua mereka kadang kan ada yang kangen, tetap jenguk anaknya datang gitu kan. Ketika jenguk bawa makanan, ya toh kue, roti, nanti dibawain apalah, ayam lah. Kita makannya nggak enak di sana di asrama tuh, bukannya makan makanan steak, kagak. Tiap hari itu makanannya tuh diatur cuma dikit doang. Jadi telur paling 1, nasi sama sayur. Udah. Otomatis kita yang namanya anak kecil ngelihat misalnya ada ayam goreng, ada bebek, ada udang, pengen dong bos gitu loh. Nah, apa yang terjadi di situ? Ya tapi kan kita nggak boleh. Kalau dia dibawain sama orang tuanya, dia makan enak. Jadi kita lihat, ih si Anu ada yang tiap minggu dibesuk sama orang tuanya, dibesuk, dibawain makanan. Nah ini yang bikin kita, aduh kok orang tua gua katanya orang terkaya di Indonesia. Guanya sengsara kayak begini. Ya kan? Jadi kan saya ngelihat, papa saya aja mobil B1 RA. Di situ Bang Bira kan, dia B1 RA. Nanti ada Mercy, ada Jaguar di situ. Sayanya di sini kayak pengemis gitu. Sedih jujur punya ngomong. Tapi saya berpikir uang orang tua saya bukan uang saya. Itu saya patok terus di situ. Nah, kapan bisa punya pemikiran seperti itu? Dari kecil berarti? Dari kecil. Ketika saya keluar dari SD, saya akhirnya beberapa lama tinggal sama mami saya. Mami saya nikah lagi. Nikahnya nggak tanggung-tanggung sama bandar narkoba. Mati nggak lo? Saya udah bilang, jangan. Udah cinta katanya. Terus mau ngomong apa? Habis itu punya anak pula, adik tiri saya. Ya kan, sama bandar narkoba tersebut. Yang lebih parah, saya baru pulang SMP, baru pulang dari sekolah nih. Naik bajai, diteleponin. Alvin, jangan balik ya ke rumah. Kenapa? Rumah kamu lagi dikepung polisi. Mami lu lagi dicari-cari sama bandar narkoba. Karena dia bongkar. Dia bilang jadi whistleblower. Dia bilang bongkar. Saya dicari-cari mau dibunuh, bos. Jadi saya mikir, ini hidup gua apalagi nih, gini kan. Akhirnya saya ngineplah di rumah teman itu yang saya bilang. Gimana caranya? Kan orang, teman pun juga, kalau misalnya untuk membuka pintunya kan, pasti kan harus dekat kan. Ini berarti teman dekat waktu kecil gitu maksudnya, di teman sekolah gitu. Di misalnya. SMP ini dia satu tempat duduk sama saya. Jadi sebelah-sebelahan. Bisa cerita gitu. Sering ngobrol, iya. Sering ngomong, dia bilang, dia aja bingung. Dia bilang, gila ya orang tua lu bisa gitu. Habis itu ya ketemu kan sama orang tuanya dia. Nah, waktu itu saya kan Katolik. Nah, kebetulan orang tuanya dia ini, dia Kristen. Ini Pak Setiadi namanya. Dia tuh yang pegang bendaharanya Paniko. Kalau orang tahu GBI, keuangan GBI itu yang pegang Pak Setiadi. Nah, ini papanya teman saya ini. Dia bilang, udahlah saya kasihan sama kamu. Udah kamu tinggal sama saya aja. Berapa lama ya? Jadi hampir 5 tahun. Ih, lama juga ya. Lama banget. Baik sekali itu. Nah iya itu dia, makanya saya di situ terlantar, tinggal di tempat dia, pulang pergi naik Mercy. Bapaknya kaya. Jadi seolah-olah saya tuh dalam perlindungan Tuhan tuh dari kecil nggak pernah missing gitu loh. Karena saya doa terus itu. Terus yang bayarin sekolahnya, itu sekolahnya di mana? Waktu SMP? BPK Penabur. Itu kan sekolah lumayan gitu, Iya. sekolah bisa dibilang. Kan bokap ngasih duit kan. Oke. Selama saya SMP SMA tuh uangnya masih ada. Habis ketika saya SMA. Jadi dia jual satu rumah, nanti pakai judi apa semua pengeluaran, nanti besok berapa tahun kemudian setahun 2 tahun jual lagi satu rumah lagi gitu loh. Sehingga semua 7-7-nya tuh habis. Oh, dari nyokap punya ini Mas. Nyokap yang ngebayar. Nyokap. Iya. Iya kan, saya udah dikasih biaya kan, papa udah nggak mau kasih biaya lagi. Dianggap kan lu udah punya 7 rumah, minimal lu sewain, rumah itu dapat toko emas, ada dapat keuntungan, otomatis harusnya, ya kan, cukup lah gitu.
Tapi kan yang namanya orang buat judi, dia bukannya ambil dari uang sewa, dia jual lah itu si rumahnya itu. Asetnya berkurang terus. Asetnya hilang, berkurang di situ. Nah, terus lu tadi kan udah ketemu bokap 2 kali kan? Iya. Yang pertamanya itu kapan? Waktu saya ini sebelum ke asrama, SD berarti? SD. SD pertama kali sebelum ke asrama. Iya, kelas 2 itu ketemu sama dia dulu, ngobrol, apa. Jadi kalau bokap datang tuh naik Jaguar, saya kan selalu lihat BIRA gitu kan. Oh, bokap datang seneng Oh, gitu kan. B1RA, BIRA, oke. Iya, Bira. Iya. Kan dia punya Bank Bira, Bank Iya, Indonesia iya. Raya. Nah, dia punya plat nomor tuh B1RA. Kalau dia datang situ, BIRA datang. Oh, bokap langsung depan saya. Seneng gitu loh. Namanya anak kecil ya. Iya, Kita laki-laki. Iya, benar. Nah, terus abis itu, oke, lu tinggal sama di rumah teman lu itu, abis itu lu ketemuan sama bokap kan? Iya, pas lulus kuliah, pas lulus SMA. Lulus SMA. Iya, SMA. tadinya kan rencana ditanya dengan sama keluarga ini kan. Iya. Kamu gimana nih habis SMA mau kemana? Karena si Frankie mau ke Australia. Saya bilang, saya mau kemana? Saya kerja aja, saya bilang. Karena setelah itu saya udah mulai kerja. Saya cari. Lulus SMA udah mulai kerja? Udah mulai kerja saya. Di situ. Karena nyokap udah bilang, saya udah nggak ada duit buat lanjutin sekolah kamu. Ya sudah. Saya mah terima aja. Maksudnya, lah terus mau gimana? Ya kan? Iyalah, umur segitu kan. Umur Iya. Ya sudah. Nah, terus kan ketemuan. Abis itu dikasih duit, lu nggak ngerasa gini gitu kayak, oke, ini mungkin bisa jadi turning point nih. Saat itu kan pasti kan dari nyokap duitnya udah habis, lu mau dikasih duit, kok kenapa malah mikir nggak mau gitu? Karena ini kan bisa aja dipikir, oke, ini bisa buat gua uang sekolah atau apa gitu. Saya dari kecil nggak pernah kekurangan uang. Jujur punya ngomong untuk mencari uang. Waktu SD pun, walaupun saya ditekan kayak begitu, saya kan dikasih uang jajan sama nyokap, ya kan? Saya kumpulin, saya beli coki-coki. Coki-coki harga 25 perak, saya jual di asrama 50. Jadi celengan saya, duit saya banyak. Jadi dari kecil, saya punya kemampuan untuk cari duit. Nggak pernah sedikit pun saya tuh suka minta-minta duit sama orang. Nggak pernah. Bagi saya itu sebuah yang tabu gitu loh. Minta duit. Kita dikasih otak, kita dikasih tangan, kita dikasih tubuh, terus kok kerjaan kita minta-minta? Kalau kita punya kemampuan ya kenapa kita nggak cari duit sendiri gitu loh. Jadi saya selalu merasa bahwa nggak pernah ketemu orang tua, ketemu misalnya waktu saya di luar pun gitu kan, saya sendirian di Amerika, itu saya banyak yang naksir sama saya anak-anak konglomerat bro, ya. Dan saya punya teman dekat namanya Rudy. Rudy bilang, Vin, lu kayak gua aja, dia bilang. Dia kan orang Manado, dia bilang. Orang Manado tuh punya prinsip gitu loh. Hidup senang-senang, mati masuk surga, kata dia kan. Nah, gimana caranya lu bisa senang-senang, bisa kaya, kata dia. Lu kan kagak punya duit, lu kawin sama orang kaya, dia bilang. Lu bener dia ngomong gitu. Gua bilang, hah? Dia bilang, iya lu lihat bini gua. Gua udah keker, dia bilang kan. Bini gua cewek kan, keluarga dia nggak ada cowok, dan gua kawinin yang paling tua, jadi gua pasti penerus bisnis dia. Bener aja ketika gua udah nikahin, mertua gua datang ke gua diajarin apa segala macam, dan sekarang gua yang menguasai kerajaannya. Dia bilang, lu mau nggak nih ada temennya dia, saudaranya kayak gitu juga, cewek nih, pengusaha, punya kapal apa segala macam. Dia bilang, lu nikahin aja itu. Tuh cewek kayaknya naksir sama lu, dia bilang gitu kan. Tapi dari kecil nggak tahu kenapa saya nggak ke situ, ya. Jadi nggak ngelihat dari hal material, makanya tergoda juga kagak sih. Biasa aja kalau kita melihat nggak ada chemistry, saya nggak bakal mau itu sekaya apapun. Oke, nah terus cerita bisa ke Amerikanya kayak gimana? Jadi SMA itu kan udah selesai, saya lulus SMA nih, terus saya udah mulai kerja. Nah, mungkin ya bokapnya si Frankie ini yang saya ngelesin tiap hari, iba lah mungkin. Namanya dia orang Kristen kan. Saya tinggal sama dia, mungkin dia udah anggap kayak anak atau kayak saudara lah gitu kan. Makanya dia temuin saya sama papa saya. Karena dia berpikir nih, ini Frankie bentar lagi udah mau ke Australia, saya di situ kan juga
aneh gitu. Biasanya kan saya kemana-mana berdua sama Frankie. Tidur aja berdua di situ kan, tinggal sama dia kan. Akhirnya dia kontakin papa saya, ketemu di situ. Saya dikasih duit, saya nggak mau. Dia bilang ya udah, nggak berapa lama saya ditelepon sama sekretarisnya dia, Ibu Linda namanya. Si Lydia, Ibu Lydia. Ibu Lydia bilang, bokap lu suruh lu tuh lanjut sekolah lagi. Ya udah, kita nurut aja, namanya anak ya. Datang ke sana, diurusin paspor saya segala macam. Saya ngelihat yang namanya waktu mau ngurusin visa, itu kan dia minta rekening koran. Saya lihat rekening koran papa saya, dia udah bingung. Gua gak pernah ngeliat duit sebanyak ini, nolnya sebanyak ini. Gue bilang, ini bokap gua bener-bener kaya berarti kan. Datang ke sana juga nggak banyak bacot. Maksudnya si yang interview cuma bilang, kamu anak kayak Atang Latif. Cuma ya udah cetuk. Dia bilang, ini anak orang konglomerat, kagak mungkin lu ke sono ngapain kan? Memang sekolah kan. Nah, bokap bilang, ya udah kamu di luar negeri, di Amerika, sekolah aja yang baik, yang bener. Nanti selesai dari sana, bantuin papa di usaha papa. Dia ngomong gitu. Jadi saya berpikir toh, makanya itulah kenapa saya ambil kuliah jurusan perbankan awalnya, ekonomi. Terus setelah kayak gitu, ngerasa nggak sih, wah kalau dulu mungkin hidup gue tuh nggak ada arahan gitu kan. Sekarang ketemu papa lagi, reconnected, mungkin sekarang udah dikasih arahan yang jelas nih gitu. Apakah ada feeling seperti itu saat itu? Sebenarnya malah ada apa ya namanya ya, ada pergumulan bro. Jadi waktu itu saya sempat dikasih uang untuk di Amerika kan. Jadi waktu kita mau ke Amerika, di sana kan dikasih traveler check. Jadi kalau misalnya saya perlu makan atau perlu apa, itu bisa pakai traveler check itu. Saya ingat waktu jumlahnya $5.000. Jadi dia kasih dalam bentuk dolar, traveler check, kayak American Express gitu. Masing-masing 100 lembar, $100, denominasi ada 10 atau 100 lembar ya di situ ya. Totalnya $5.000. Nah, saya dulu ada teman baik. Teman-teman baik saya namanya Ferry dan beberapa teman-teman lain. Dan saya masuk semacam kayak klub motor lah, pacinko lah, kayak pacinko gitu kan. Kalau malam-malam trek-trekan gitu kan. Jadi udah punya kehidupan sendiri kan. Tiba-tiba ke Amerika, teman saya bilang, lu ngapain ke Amerika? Udah lu di sini aja, kata dia kan. Minta sama bapak lu, minta modal aja. Jadi nggak usah sekolah lagi, minta modal untuk supaya apa? Untuk supaya lu bisa usaha. Buat apa lu sekolah lagi, kata dia, kuliah lagi kan. Mikir, oh iya juga ya gitu loh. Terus kalau saya pergi kan ninggalin semua kehidupan dan kita masuk kehidupan baru yang gue nggak kenal sama sekali. Bro, itu sesuatu yang gede loh. Gue datang ke Amerika itu sendirian lagi. Sendirian, temen kagak ada, saudara kagak ada. Dan yang pilihin tempatnya juga dia. Jadi dia bilang ke Santa Barbara ya nanti. Apa itu Santa Barbara juga gue kagak tahu. Lu bener, kita kagak tahu kan, tiba-tiba lu ke Amerika aja gitu kan. Sama siapa? Kagak ada siapa-siapa, sendirian. Lu mikir nggak coba kalau kayak begitu? Nggak ada saudara, nggak ada teman, tiba-tiba dijebruk ke situ. Ya, terus gue tanya, tinggal sama siapa? Sama host parent. Jadi 6 bulan pertama, saya di Santa Barbara itu untuk belajar Inggris. Ada program EF School, ya, English First EF School, sama host parent di situ. Kita ya agak jadi pikiran juga dong. Saya waktu itu sempat berpikir, udahlah saya nggak jadi, saya tolak kemauan papa saya. Saya kan udah dikasih uang yang travel check 5.000. Ya udah lu kalau marah ya udah itu paling 5.000. Saya mau bikin perusahaan konveksi waktu itu. Saya pikirkan. Tapi nggak tahu kenapa ya namanya kita kalau udah dalam lingkupan Tuhan ya kita tuh dikasih arahan gitu loh. Gak tau kenapa jalan saya ditutup semua. Buat yang di Indo juga ditutup. Jadi contoh waktu itu di Indo, saya ada cewek, saya naksir. Ceweknya ke Amerika, bos. Aneh kan gitu kan. Jadi yang teman-teman pergaulan tiba-tiba, loh ini hilang. Ke Amerika. Jadi mikir ya udahlah gue ke Amerika aja dah. Kan gitu. Terus ketemu orang juga teman dia bilang, lu goblok, lu ngapain lu di sini? Jadi bos kecil. Bapak lu itu taipan gede. Lu jangan jadi bos kecil, lu bikin konveksi. Malu-maluin, gue pikir. Iya juga ya. Ya udahlah gue ikutin aja deh. Akhirnya
Saya ke sana. Saya challenge diri saya. Jadi datang ke Amerika pun, saya langsung tanya sama orang-orang, sekolah yang bagus di sini mana? Waktu itu kan kebetulan Santa Barbara di California kan. Oh ada UCLA, UC Berkeley, Stanford, kata yang paling bagus. Gua harus bisa masuk yang paling bagus. Gua challenge diri saya, masuk ternyata kan. Gitu loh. Jadi kita ya mulai ada semangat tuh ketika saya ke Amerika. Kerjanya saya tiap kali itu belajar terus. Diajakin orang-orang dugem, saya nggak mau. Teman-teman banyak di situ. Ada yang punya anak Alfamart, Pak Budi Susanto itu kan. Itu tiap hari tuh ngajakin gue dugem, bos. Naik mobil gonta-ganti, besok Ferrari, besok Lamborghini, besok anak orang kaya semua lah di situ lah. Ya namanya di Amerika kan. Cuma saya berpikir kalau saya di sana seneng-seneng, saya nggak sekolah, gue beda sama orang-orang ini. Kalau dia nih nggak ngapa-ngapain aja, memang dia pewaris tahta. Kalau saya anak dari istri muda, gue nggak punya hak. Saya udah tahu dari awal gue nggak punya hak. Uang orang tua gue bukan uang gue. Uang orang tua gue bukan uang gue. Gue harus cari uang sendiri. Jadi saya tanamkan itu di otak saya, sehingga dari kecil itu saya selalu cari uang sendiri, bro. Menariknya itu ya, lu udah punya prinsip mindset seperti itu waktu kecil gitu. Waktu kecil. Iya. Nah terus setelah kayak gitu, kayak gimana? Berarti kan udah lancar dong, misalnya duitnya udah ada, udah lulus kuliah. Terus mulai berubahnya kapan? Jadi itu kan saya umur 18 ya. Saya ke Amerika itu awal di F-School 6 bulan, dikasih biaya $5.000. Terus, jadi saya tuh dapat uang dari bokap saya hitungin. Berapa aja, itu cuma 3 kali doang. Pertama $5.000 itu, terus kedua saya dikasih 30.000 US. Itu untuk 1 tahun pertama di Santa Barbara City College. Jadi lulus dari EF School, kita kuliah. College dulu, nggak bisa langsung masuk universitas. Karena college itu gampang. Di Santa Barbara City College. Nah, ketemulah teman-teman di sana. Ya, kalau orang kayanya itu yang punya, itulah yang punya Kings Photo tuh. Indra. Ya, Indra, Lester, itu anak-anaknya mereka tuh ketemu saya di sana. Dia kan di Brooks Institute kan di sana. Sama ada Budi Cokro juga ketemu di sana. Willem yang punya Taman Safari juga di Santa Barbara City College di sana ya. Jadi pergaulan saya ya anak-anak orang kaya lah di situ. Tapi kalau mereka naikannya mobil-mobil mewah, saya di sana naik MRT, bos. Beda kelas. Tapi ya kalau weekend gitu kadang kita kumpul bareng di pantai bareng, barbecue bareng lah gitu kan. Nah, ya udah kita di sana sekolah dan ya kalau mereka lebih banyak senang-senangnya, kalau saya lebih banyak belajarnya. Oke. Di situ. Nah, terus tadi kan bilang 3 kali bayarnya kan. Terus stopnya kapan emangnya? Oke, jadi tahun pertama itu kan Santa Barbara City College. Orang-orang biasa cuma 12, satu semester tuh 12 kredit. Saya 24 saya ambil. Oh. Jadi hanya dalam waktu setahun setengah, saya udah lulus. Semua 4.0, ngelamar ke Berkeley, diterima. Di Berkeley, saya bilang, gue mau ke Berkeley. Saya masuklah ke Berkeley kan. Baru 6 bulan di Berkeley, di situ, funding dari bokap, stop. Jadi bokap kasih lagi sekali, dia bilang, ini gue kasih lu untuk yang terakhir, kata dia. Diceritain kenapanya? Iya. Usaha bapak lagi kesulitan. Kamu coba berusaha sendiri. Kalau dia bisa selesaiin masalah dia tetap akan kasih biayain kamu. Jadi bukannya dia nggak mau biayain. Dia bilang dia sedang kesulitan, kamu harap introspeksi, bukan introspeksi maksudnya coba cari usaha lah gitu kan. Cari solusi sendiri. Saya bilang oke, saya bilang ya karena memang bukan karena bokap mau lepas tangan. Kondisi dia. Nggak berapa lama kemudian 3 bulan setelah dia si sekretarisnya itu ngontakin saya, si Bu Lydia itu, tiba-tiba handphonenya semua hilang semua. Nomornya itu nggak bisa diiniin. Saya bingung dong kenapa. Saya lihat berita. Oh ternyata papa saya kabur ke Singapura. Jadi terlibat kasus BLBI. Nah, sempat dia waktu itu mau bayar. Jadi sama kayak Willem lah. Willem Suryajaya juga kan dia sampai jual dia punya bank dia Astra itu untuk apa? Untuk lunasin kan. Jadi ada orang yang berpikir, gue mau tanggung jawab, gue mau bayar utang. Dia juga gitu, tapi karena dia di Singapura, dia mau bayar, dia takut dong bayar ke Indonesia. Lu bayar di Indonesia, lu ditangkap dulu, lu ditahan dulu. Bener kan?
Banyak yang kayak begitu kan, datang ke Indonesia malah ditangkap. Kayak Joko Chandra misalnya kan, datang baru datang aja karena ada kasus tipikornya ditangkap dulu di situ. Nah, makanya bokap nggak berani datang. Bokap kasih duit ke anaknya dia, si Sukamto Sia ini, ya kan, untuk bayar, untuk lunasin BLBI. Nggak dilunasin, dia belilah Texas Fried Chicken. Akhirnya bokap sempet balik, kasih tahu, ya kan, di backup waktu itu sama ada siapa kok bintang 3 deh di situ, mantan kepala BNN di situ kan. Akhirnya dia laporin tuh anaknya itu masuk penjara. Bapak lu laporin anak? Laporin. Lah gara-gara dia jadi celaka semua. Celaka bukan bokap doang, seluruh keluarga kita jadi celaka. Dan nama kita jadi buruk dong, tetap dong nama keluarga. Orang mau dilunasin kok, lu malah pakai buat bikin bangun kerajaan lu. Mending kerajaan lu sukses, Texas sampai sekarang kagak jalan kok. Kan lu lihat, Texas mana berhasil sekarang. Dulu pertama kali keluar, booming. Kalau di Amerika, Texas Chicken tuh church chicken bro, sama. Dia punya logo. Tapi kan nggak mungkin di sini dibilang ayam gereja. Makanya dibikinlah Texas Chicken. Namanya diganti. Nah, terus gimana caranya? Terus akhirnya berarti lu sambil kuliah, sambil kerja, cari duit buat bayaran. Itu kan mahal gitu buat biaya college. Orang biasanya kan ngambil student loan. Iya. Gitu kan. Jadi gue waktu itu kan ngirit-ngirit ya. Ngirit-ngirit. Dikasih kan 30.000 sekali kasih kan. Nah kan saya nggak pakai seluruhnya dalam setahun. Jadi misalnya baru awal-awal kita baru 1.000-2.000. Sisanya itu saya masukin saham bro. Saya masukin saham. Tapi belajarnya dari mana? Saat itu kan masih belum kuliah, masih belum apa gitu. Nah, karena saya melihat keadaan kayak begitu kan, saya tuh mulai kerja di sana. Sebenarnya nggak boleh kerja. Cuma saya nanya-nanya ke orang, lu gimana sih bisa kerja? Kan gue lihat banyak orang Indonesia kerja kan. Saya bingung, gue nggak bisa kok lu bisa. Ya, tapi kan sempat saya bilang, kalau kita ada kemauan, kita bisa cari tahu lah. Ya kan, dia bilang, lu itu kalau mau kerja gampang. Yang penting Social Security lu nggak ada tulisannya. Lah terus gimana cara Social Security lu nggak ada tulisannya? Lu bikin aja katanya. Bikin di mana? Bikin di Alvarado Street. Nanya-nanya lagi. Dapet channelnya. Bikin di Alvarado Street. Jadi nomor sosialnya sama, nomor sosial gua. Tapi dia bikinin. Gue bilang ini sah nggak? Sah sih. Cuma lu bayar berapa gitu katanya. Ya udah. Kita kan kagak tahu. Kita ikutin. Dia bilang semua juga yang kerja kayak begini. Masalah kan nanti gue ditangkap. Kagak kata dia. Sebenarnya orang-orang bule juga udah pada tahu. Ya kan. Tapi mereka juga butuh labor murah. Ya udah gue ikut dong. Nah, jadilah gue kerja tuh. Siang nanti di 7-Eleven. Malam kerja jadi satpam di situ. Sekolah tetap sekolah sambil kuliah. Nah, waktu saya kerja di 7-Eleven, di situ ada majalah Wall Street. Nah, karena bokap saya katanya orang kaya kan, saya belajar itu keuangan dari situ. Jadi saya belajar otodidak bro, belajar saham. Saya lihat, loh ini ada yang saham satu hari naik 45%. Wah kalau uang gua naik 5% satu hari, ya kan cepet banget nih gua kaya katanya kan. 30.000 bisa jadi 2 kali lipat. Akhirnya apa? Saya masukin ke saham di situ, saya mulai belajar dan saya beli alat quotrek, bro. Jadi gua satu-satunya di Berkeley yang kalau guru lagi pada ngajar, di sini ada alat quotrek ini waktu itu masih pakai antena tuh panjang. Jadi di meja gua kelihatan ada antena panjang begitu kan. Kalau dia bunyi bip 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 bip, gua langsung ke WC. Gua transaksi. Jadi gue pasang indikator bawah sama indikator atas. Jadi kalau misalnya saham itu turun ke berapa, gue beli. Saham itu naik ke berapa, gue jual. Dan puji Tuhan bro, 3 bulan uang gue 2 kali lipat. Jadi waktu itu tuh gue saking kerja satpam kan. Jadi di sini di belakang ada tulisan security gede gitu kan. Bawa button yang panjang di situ kan, sama pukulan segala kan. Terus borgol di sini. Biasa pulang dari satpam, gue nggak sempet mandi lagi, nggak sempet ganti pakaian, langsung ke gereja kalau hari Minggu. Jadi di gereja orang ngelihat ada satpam di belakang, kecapean, mukanya udah gimana-gimana, ya kan? Nanti tiba-tiba kadang-kadang gue kecapean ngorok.
Di belakang. Jadi itu kadang gue sering disindir. Tuh yang di belakang, jangan kerjanya tidur. Dia kagak tahu, bos. Gue satu hari itu tidur cuma 2-3 jam. Sisanya gue kerja terus, tempat-tempat gue kerja sama kuliah. Jadi berapa capek badan gua gitu loh, gua forsil kan. Udah seperti itu, ya udah akhirnya nggak nyaman disindir-sindir terus. Gua kan ke gereja bule tadinya kan. Tahu lah, karena udah lama di situ, tahu ada gereja Indo. Gua masuk ke gereja Indo. Kebetulan gereja Indonya namanya AFGF, GC lah kalau di Indo. Indonesia Full Gospel Fellowship. AFGF di SF. Nah, pendetanya namanya Pastor Fendi. Nah, dia lihat di belakang nih ada satpam di situ ya. Anak-anaknya juga, namanya anak-anak Indo kan ada borju. Ini ada anak satu ya kan muda pakai baju satpam di sini kan. Nggak lama kemudian, 3 bulan kemudian, gua ke situ yang biasanya naik MRT, gua naik Porsche. Orang kaget. Lah, ini bukannya orang kagak punya duit, maksudnya kan golongan yang kerja di bawah kok tiba-tiba punya duit gitu loh. Ya itu udah dapat dari hoki, dapat dari saham, dari trading. Oh, duit gede pertama lu berarti dari saham gitu, bukan dari saham. pekerjaan yang... Bukan. Dari saham, bro. Ya. Jadi dari 30.000 sampai 120.000 US gua masukin di Dell waktu itu. Gua beli Dell komputer. Naik dia dari $30 naik sampai 120. Di 120 gua lihat nih udah oversold di situ. Udah oversold. Gua short sell. Jadi kalau di Amerika tuh bisa short sell. Dia turun dari 120 ke 90, gua bukannya rugi, malah gua dapat duit. Balik di situ. .com bubble burst yang saat itu. Iya, lagi bubble di situ. Ya kan, gua trading saham saat itu. Menarik. Nah terus berarti saat itu lu juga sambil kerja kan? Lu abis itu lulus masih kerja di US gitu ya? Masih. Ya. Jadi karena gua tertarik sama bank, gua pikir gua harus masuk nih kerja di bank. Gua ngelamar jadi teller. Mungkin lu dulu orang yang lulus yang punya cash terbanyak kali. Maksudnya yang self-made ya. Punya $100.000 waktu lulus, duit zaman Iya, itu sih. zaman itu gede. Gede. 120. Ih, $120 sih. Ya, udah bisa beli Ferrari lah Iya. saat itu. Makanya awalnya sebelumnya kan saya tinggal dari homeless shelter, bro. Sempet tinggal Homeless shelter. Ya ketika bokap bilang kagak bisa biayain lagi, gue bingung. Gue mau cari duit dari di mana. Gue cut semua pengeluaran. Termasuk pengeluaran untuk apartemen. Tadinya kan gue apartemen nyewa bareng sama teman. Tapi lu menariknya ini ya, maksudnya Join. menariknya tuh lu punya cash, Iya. tapi lu tidak memilih untuk spending Nggak. malah ke homeless shelter. Betul. Itu- Karena gue merasa gue mampu tinggal sama homeless. Gue datang ke sana, gue liatin dulu kan tempatnya kan. Ada yang namanya Banana Shelter waktu itu kan, gue lihat tempatnya. Ya orang-orang nggak punya duit di situ, tapi masih oke lah kayak asrama. Jadi satu tempat itu cuma rame orang di staffing gitu. Gue pikir berarti Tuhan selama ini udah siapin gue di asrama tuh sama kayak di homeless. Kenapa gue mesti ini kan? Tinggal nanti makannya gue jatah. Gue beli maling ham di sana $1. Ini satu kaleng. Tuh gue bagi buat 3 kali makan. Pagi, siang, malam nih. Gue potong 3. Beli nasinya yang banyak, makannya nasinya banyak, dagingnya secuil aja gitu. Itu udah belajar dari pas di Amerika. Karena makanan lain mahal, bro. Sedangkan kalau daging ham itu murah. Terus karena gue kerja di 7-Eleven kan dia ada microwave. Jadi gue tinggal microwave aja udah matang itu daging ham. Itu soal dalam pemikiran bahwa lu butuh 30.000 ini sampai lulus gitu maksudnya. Gue butuh untuk hidup, gue belum tahu mesti ngapain. Tadinya gue nggak kerja. Ketika bokap bilang kayak begitu, gue bilang gue stop dulu lah. Ya dong, dia bilang lagi ada masalah dan nggak akan ngirim lagi, belum tuh bisa ngirim. Ya gue mendingan gue stop dulu sekolah, gue kerja, gue preserve itu duit. Kalau memang ternyata dia nggak bisa ngirim, gue masih bisa hidup. Gue ini negara orang, bos. Masa gue di situ jadi maling? Kan lucu. Kalau kayak begitu kan gue nggak mau gitu loh. Makanya gue rajin kerja, ya kan. Nah, terus lu mulai kerja di banknya kapan? Nah, tadi awalnya kan kerja di 7-Eleven, jadi kasir kan. Gue pikir gue kalau kerja jadi kasir, jadi satpam, gue nggak akan jadi orang, pemikiran gue. Kalau gue mau kaya, gue harus kerja di tempat di mana duit itu
dimultiplikasi. Ya itu adalah di bank, pemikiran gue ya. Gue kan masih SMA, lulus SMA, baru kuliah, kagak ada yang dukung, cuma pemikiran sendiri aja kan. Gue lihat duit di bank itu banyak duit. Berarti untuk gue kaya, gue harus tahu kerja di tempat yang banyak duit itu. Akhirnya apa? Gue ngelamar kerja di situ, jadi teller, diterima karena gue udah punya pengalaman kasir di 7-Eleven, di Trader Joe gue jadi kasir kan. Jadi pengalaman untuk jadi teller dan customer service tuh gue udah ada. Kerjalah mulai gue jadi teller tuh di Wells Fargo, gue dikasih kesempatan. Kebetulan kepala cabangnya itu imigran juga, orang Filipino. Karena di Asia dia lihat gue rajin, dia suka gitu loh. Walaupun dia tahu lah harusnya gue nggak boleh kerja di situ. Mereka tuh tahu ini orang, ya kan, misalnya ini orang sebenarnya illegal imigran. Gue kan out of status. Gue itu sebenarnya visa gue hanya boleh di Amerika kalau gue sekolah. Kalau kita nggak sekolah, itu kita out of status, itu sebenarnya nggak boleh di situ. Dia tahu. Tapi gue cerita sama dia, ya orang tua saya gini-gini. Dia maklum, malah dia mau bantu. Kerjalah gue di situ. Asal orang baik, orang mau niat, orang mau terus belajar, berusaha, jalan terbuka aja. Jalan terbuka, bro. Gue juga bingung gitu loh. Gue di sono kadang ngomong Inggris, orang kagak ngerti. Waktu gue pertama kali kerja di Wells Fargo, jujur Inggris gue masih berantakan. Lah iyalah, kita awalnya kagak ada pikiran mau keluar negeri kok. Lu 6 bulan emang lu sehebat apapun lu di F-School dari nggak bisa langsung jadi bisa. Kan nggak mungkin 6 bulan lu jadi nggak bisa jadi bisa kan. Terus gitu bisa loh. masuk ke bank itu sebelum lulus kuliah berarti? Sebelum lulus kuliah, boro-boro kan drop out dulu. Drop out dulu. Gua 1,5 tahun di Santa Barbara City College, 6 bulan di Berkeley, drop out. Oh, terus nggak dilulusin berarti? Atau balik lagi lulus suatu saat? Drop out di Amerika dulu, kerja, kumpulin duit, habis itu baru kuliah lagi. Jadi sempat off berapa lama? Iya, iya. Nah, terus kan yang gue pengen tahu juga mungkin secara karir kali ya. Kan lu kan dari teller. Iya. Kok bisa seorang imigran yang out of status bisa suatu saat dipercaya menjadi level VP gitu? Perjalanannya kayak gimana? Ya itu dia, miracle ya, namanya keajaiban dari Tuhan. Kalau memang udah direstuin ya, nggak ada yang bisa nutup, bro. Gua aja bingung dari teller ke ke VP, Vice President, cuma dalam 2 tahun. Orang kagak ada tuh 2 tahun kayak begitu. Jadi gue waktu jadi teller, gini loh, gue melihat kan, gimana sekarang teller. Posisi selanjutnya apa sih? Personal banker. Ya, PBO atau CSR. Itu di atasnya teller tuh. Gue datengin kepala cabang. Gue bilang, Pak, cewek. Waktu itu kepala cabangnya di Wells Fargo, Josie namanya, cewek. Ya, orang Filipino. Josie, sekarang kan saya teller nih, ya kan? Coba aku mau tahu gimana sih caranya saya untuk naik pangkat ke CSR. Jadi gaji saya bisa lebih tinggi. Gue bilang gitu kan. Kenapa kalau lu mau CSR? Ya iya, biar dapat penghasilan lebih lah gitu. Oke, dia bilang. Kalau lu bisa jadi teller 10 terbaik, gue jadiin lu CSR. Oke, saya tanya, kriteria untuk teller terbaik itu apa? Ya udah, lu jualan kartu kredit aja, kata dia. Jadi tawarin kartu kredit. Oke, berapa? Seminggu 10, kata dia. Oke, seminggu 10. Ya udah. Nah, udah dapat dong target dong di situ. Nah, saya lihat cara orang jualan kartu kredit kan. Saya awalnya ikutin cara mereka. Ya kan? Orang datang ke teller saya mau cairin cek. Jadi kayak misalnya kan banyak orang, saya dapat gaji nih, ceknya jadiin duit. Ya kita iniin sambil nawarin kan, Pak, mau kartu kredit nggak? Gitu kan. Itu kita nawarin 100 orang, ya yang nolak 100 orang. Kagak ada yang mau. Dia bilang, nggak mau, gue nggak mau ngutang, nggak mau ini. Gue bilang, ini kalau kayak begini, kapan gue naik pangkat? Semua nolak. Dan mereka bilang, ya memang susah jualan kartu kredit. Bahkan kadang-kadang ada klien, ada orang, customer yang datang ke kita punya teller, ya kita tawarin, marah-marah. Udah lu jangan banyak bawel, gue cuma mau cairin cek. Udah lu jangan nanya apa-apa, kasih gue duit gue mau jalan lagi. Orang Amerika kan begitu, bos. To the point. Gitu to the point, mereka to the point. Mereka sebenarnya nggak marah, cuma maksudnya,
Lu ngapain nawarin gue jualan? Gue nggak mau. Udah, lu shut your mouth gitu kan. Ya kita ngerti kan di situ. Ya kepala cabang gua di belakang sama wakil kepala cabang ketawa-ketawa ya senyum-senyum aja dia bilang. Nah, lu tahu kan maksudnya kan lu jadi teller gitu kan. Ya gua nggak habis berpikir. Kita kan anak Berkeley, otak masuk Berkeley kan pasti kita mikir kan. Gua pelajarin deh itu kartu kredit, keuntungannya apa, benefitnya apa. Berikutnya dia datang, gua nggak nawarin kartu kredit lagi, bos. Gue bilang sama dia, Pak, Bapak tahu nggak, Pak, sebulan ini aja Bapak dicas $100, Pak. Hah? Dicas buat apa? Dia bilang kan, Bapak itu duitnya kagak ada di rekening, kagak ada duit. Tapi Bapak keluarin cek, sehingga rekening Anda yang namanya overdraft. Sekali overdraft tuh Bapak kena $25. Bulan ini Bapak udah 4 transaksi overdraft. Aduh, terus gue gimana? Solusinya gampang, Pak. Ini ada kartu kredit, Bapak nggak usah ngelamar kartu kredit, Bapak isi aja, nanti Bapak dapat kartu kredit, kartunya Bapak gunting. Nanti kartu kreditnya saya linkin ke rekening Bapak, sehingga kalau Bapak overdraft, Bapak ditagihkannya ke kartu kredit. Bapak tinggal bayar di situ, tapi Bapak nggak kena $25. Oh iya, boleh. Tanda tangan. Dapat tuh kartu kredit 1. Ya kan, bulan depannya gue dapat 60. Kaget lah itu kepala cabang sama ini kan. Dia bilang, ini kartu kredit orang kagak pernah mau. Karena kan bunga bisa 3% sebulan kan. Di situ. Kok si Alvin jualannya kayak kacang goreng? Kata dia kan. Jadi orang pikir gue mis-selling. Maksa. Dia pikirnya kan awal kan. Jadi kalau gue lagi nawarin kartu kredit, diam-diam di belakang gue ini ada wakil kepala cabang dengerin. Dia bilang, tapi gue jelasinnya bener. Orangnya mau, ya udah dia bilang, oh iya berarti lu nggak bisa selling, kata dia. Gua pikir lu jualannya gimana kok pada mau banyak begitu, dia bilang. Padahal gua nggak ngerti lu ngomong bahasa Inggris siapa, tapi mereka tanda tangan. Ya udah, selama lu jelasinnya bener, gua no problem, kata dia. Ya udah, akhirnya gua jadi nomor 1 customer service. 3 bulan kemudian gua tagih ke kepala cabang. Jos, lu bilang katanya 3 bulan gua juara nomor 10, ranking 10. Gue dapat nih, gue bukan ranking 10 nih, nomor 1 di state. Di California. Di California. Di seluruh California. Di state. Kagak ada bos yang 1 minggu lu jualan 60 kartu kredit. Konstan. Gue doang di situ kan. Karena gue jualinnya dengan cara berbeda. Approach gue berbeda. Disitulah, ya kadang orang nggak berpikir. Yang membedakan orang sukses sama orang nggak sukses tuh di situ, bro. Something simple. Sama-sama jualan kartu kredit. Tapi cara penawarannya berbeda. Lu memandangnya kalau awal pertama kali orang nawarin kartu kredit, nawarin kartu pembayaran buat gesek ke sana. Kalau gua kagak, gua nawarin bagaimana cara lu menghemat, tidak kena biaya overdraft dengan melingkan kartu kredit lu dengan rekening bank lu di situ. Jadi inilah gua belajar thinking outside the box. Dari situ, makanya dari situ karir gua naiknya tinggi. Menarik. Mungkin final message nih, bro. Dari pengalaman lu semua ini ya, kan lu lahir dari salah satu konglomerat lah, dan dengan semua pengalaman hidup lu yang ups and downs-nya gitu ya. Apa sih kira-kira values yang lu pengen tanemin ke kid, anak lu gitu? Gue selalu ajarin dia, ya, bahwa aset terbesar lu itu bukan warisan orang tua lu. Gue bilang sama Kate, lu tuh beruntung. Gue akan kasih lu aset. Gue akan kasih lu warisan karena gue banyak duit, bos. Dan gue banyak properti. Ya kan? Di Amerika juga gue punya properti. Uang di Singapura gue ada, uang di Amerika gue ada. Gue bilang kan, tapi lu jangan lihat dari situ. Gue akan kasih lu, ya kan, aset terbesar lu, yaitu apa? Karakter dan kemampuan lu untuk cari duit. Ilmu. Gue bilang sama anak gue, ya kan, kalau lu punya kemampuan untuk menghasilkan, nggak peduli lu semiskin apapun, lu nggak punya modal, lu akan bisa kaya, gue bilang. Orang kan banyak berpikir, gue untuk jadi kaya itu, gue perlu modal dari orang tua, modal dari temen. Bos, gue bangun LQ Indonesia Law Firm tanpa modal dari gue 1 sen pun. Gue bangun FQ Indonesia tanpa modal dari gue 1 sen pun. Modal gue pakai modal temen gue,
orang-orang yang gue kenal. Gue bilang, gue mau bangun perusahaan ini, gue melihat lu punya duit, ya kan, gue mau lu ikut. Ketika dia melihat kita punya kemampuan dan punya integritas, orang berani, bos, taruh duit. Gue bilang sama anak gue, itu yang akan menjadi bekal lu. Gue bilang, makanya kenapa ketika anak gue sekarang namanya naik, itu jadi modal dia, bos. Orang juga ngeliat Kate, wah nggak mungkin Kate itu tukang tipu. Ya kan? Orang kalau misalnya suatu saat Kate mau bisnis, dia nawarin teman-teman kuliah dia misalnya, gue yakin kok pasti banyak yang percaya dan ikut join. Karena itu dia sudah punya modal di situ. Bukan modal dari orang tuanya, bukan. Tapi nama dia itu sudah terbentuk. Nah ini yang gue bilang sama orang, ya kan? Ini yang paling penting. Jadi jangan sampai lu bentuk nama lu, tapi di dalam fondasi yang kosong, bos. Contoh Helena Lim. Helena Lim dia bangun, tapi uang itu dari uang hasil kejahatan. Jadi lu bangun udah bagus, kelihatan dari luarnya bagus, tapi tidak ketahuan bahwa fondasinya ini kroak. Makanya gue bilang sama anak gue, ya kan, apapun yang lu harus lakukan, lu harus cek dulu bahwa itu adalah sesuatu yang benar. Kalau itu sesuatu yang salah, melanggar hukum, dan kira-kira ini bakal ngerusak hidup lu, stop. Walaupun betapa betapa membuainya itu hal. Contoh misalnya lu dapat banyak duit dari judi. Lu udah tahu nggak mungkin lasting. Ya kan, ya stop. Kalau nggak stop, nanti suatu saat lu pasti habis semua itu. Oke, ini gue pengen dig deeper mengenai yang PT Timah ini nih, bro. Kita tahu lah ini suatu case yang mengagetkan kita semua di Indonesia kayaknya ya, terutama gara-gara ada Crazy Rich sama ada suaminya selebriti gitu kan. Dan kayaknya kan lu kan lumayan ngikutin case ini kan dari awal kan, makanya gue juga pengen ngertiin yang lebih dalam. Tapi backstory-nya ya bro ya, ini kan PT Timah ini adalah 65%-nya itu milik MindID, pemerintah. Betul. Gitu kan. PT Timah ini jualan apa sih sebenarnya? Jualan timah bro, dia nambang. Jadi PT Timah ini adalah nambang di mana dia dikasih IUP. IUP tahu kan? Izin Usaha Pertambangan. Jadi lu dikasih izin perusahaan si PT Timah ini karena kan punya negara. Dia bisa menambang dari tambang di situ bahan baku timah. Dimasukinlah, dijual ke smelter. Dijual. Nah, ini yang dia lakukan sebenarnya itu, dia tambang, dijual ke smelter. Tambang, jual ke smelter. Oke, nah dia punya target itu tiap tahun. Oke. Nah terus kenapa lu bisa ngikutin case ini? Ini adalah white collar crime, bro. Kita namanya orang di bank, sorry ya, kita udah tahu segala jenis white collar crime itu, gua udah hafal luar kepala. Lu white collar crime di pertambangan, atau di real estate, atau di jasa, itu kita udah tahu semua celah-celahnya di mana. Apa yang dia bisa lakukan. Jadi di dalam pertambangan seperti ini, yang dia lakukan ini sebenarnya pencucian uang. Dia mau cuci duit. Apa? Cuci duitnya gimana? Ya kan? PT Timah ini, dia ada kuota. Misalnya 1 juta ton, misal. Ya kan? Dia cuma kerjain mungkin setengah atau lebih kecil. Sisanya dia ambil dari pertambangan ilegal, bro. Tambang-tambang ilegal ini kan perlu di smelter. Masuklah ke sini, dia jual lah. Jadi tambang ilegal ini dia jual ke PT Timah. Lu ngerti nggak? Untuk sesuatu yang haram ini menjadi halal, lu perlu cuci. Dijual ke PT Timah. Di PT Timah ini ada pertambangan ilegalnya, contoh kayak yang si Harvey Moise punya, itu juga pertambangan ilegal. Banyak tambang-tambang ilegal, makanya sekarang kan banyak istilah tambang ilegal, mau emas, mau pertambangan emas. Kemarin di podcast gua, baru gua ngomongin tentang pertambangan ilegal emas, contoh. Ada pertambangan orang punya main asal dirampok, karena pertambangan itu bro, lu kalau udah ngomong tambang, lu udah bukan ngomong M lagi, tapi lu ngomong T. Berapa triliun, udah triliunan duitnya. Jadi main ya, backupnya itu semua jenderal. Dijual ke sini, nah uangnya ini kan harus dicuci. Cucinya di mana? Di money changer, punya Helena Lim. Jadi Helena Lim ini sebenarnya cecerek. Dia cuma buka sebuah perusahaan money changer untuk mencuci uang haram jadi halal. Dan dia bukan cuma cuci uang emas, bro.
pasien terbesar dia adalah judi online. Gue kasih tau lu tuh belakangnya. Ya, bos besarnya makanya kabur. Dia di belakangnya pertambangan ini ya Harvey Moise ini juga di belakangnya ini yang nge-backup ini power kekuasaannya, bro. Oke, nah ini yang gue belum paham ya. Kan kayak contohnya keluarganya Harvey Moise lah, Sarah Dewi, itu kan sebelum case ini pun mereka pun juga orang yang udah berduit, gitu kan. Harvey Moise juga sama, bukan orang yang bisa dibilang butuh uang lah sebenarnya gitu. Mereka udah kaya dari dulu, apalagi Harvey Moise kan yang ya gue tentunya nggak kenal dan yang gue tahu kan mereka beliau memiliki perusahaan batu bara gitu kan. Betul. Nah yang gue nggak paham, kenapa orang yang udah punya banyak duit, mereka membutuhkan mencari uang dari hal yang seperti ini yang bisa mengakibatkan kejatuhan gitu. Buat apa? Mereka kan sebenarnya nggak butuh gitu. Gini bro, ini sudah berlangsung bukannya baru, sudah 8 tahun. Ya, modus ini juga orang-orang udah tahu. Kayak contoh lah, lokasi judi darat. Ya, kalau lu lihat judi darat, kalau di Jakarta itu lagi nanti yang ditangkap. Kalau nggak di Mangga Besar, di Robinson, ya itu lagi orangnya pemainnya itu lagi. Nanti udah ditangkap, tutup, buka lagi. Hal yang sama bro. Jadi kalau lu berpikir bahwa Harvey Moise punya bisnis yang bersih, itu yang dia mau orang-orang lihat. Oke, nah terus menurut lu ya bro ya, kalau misalnya sebenarnya kan kalau misalnya dipikir-pikir ya pakai logika ya, ngapain melakukan tambang ilegal? Maksudnya gini, apakah gue ngomong kayak gini kan juga untuk edukasi supaya kita bisa menuju ke Indonesia yang lebih baik. Tujuannya seperti itu kan. Betul. Nah ini salahnya di mana? Apakah salahnya itu misalnya nih contoh ya, gue tentu kalau misalnya gue sebagai pengusaha maunya semuanya yang izinnya yang lurus-lurus dong, maunya kan. Tentu gue kalau misalnya gue di posisi orang yang mau nambang timah atau batu bara apapun, gue maunya sebisa mungkin yang bersih gitu. Nah, apakah ini tuh maksudnya dibikin susah waktu prosedur segala macam sehingga gue ini terpaksa gitu loh. Gue mau yang izin yang bersih pun tapi gue nggak bisa gitu gara-gara mungkin saat itu ada oknumnya gitu. Makanya gue terpaksa ilegal jadinya. Jadi gue dengan terpaksa menjadi kriminal gitu. Gara-gara gue maunya lurus tapi gue nggak kasih izinnya gitu loh. Nah salahnya di mana? Apakah seperti itu? Soalnya kan kalau misalnya seperti itu kan apa ya bisa dibilang kadang-kadang gitu ya kayak di posisi orang yang melakukan suap pun juga ya bukan membenarkan ya, tapi mereka juga mungkin dalam keadaan terpaksa ya. Kalau misalnya mereka kayak gitu ya udah nggak usah berbisnis aja, jangan jadi pengusaha gitu. Gini bro, kalau kita bicara pertambangan atau lagi tambang liar, itu kita berbicara tentang sumber daya alam. Ya, jadi ada orang berpikir sumber daya alam ini adalah milik mereka masing-masing. Jadi misalnya lu di Papua, lu melihat di situ ada emas, ya kan? Orang Papua akan merasa bahwa itu emas milik dia. Padahal untuk bisa mengambil emas tersebut, kamu perlu izin penambangan. Ya kan? Tapi orang banyak kan nggak peduli di situ. Orang-orang daerah sekitar yang misalnya ngelihat tiba-tiba ada emas, dia pasti akan ngeruk. Sama kayak di Amerika. Kalau ada yang namanya fever, demam emas, dibilang, "Oh ya ada emas di mana?" Pada ke situ ramai-ramai, dia hajar gunung sampai habis. Ya kan? Ini hal yang sama, bro. Jadi masyarakat sekitar yang melihat bahwa ada sumber daya, ya kan? Ketika ada satu pengusaha, anggap deh lu pengusahanya, lu mau menjadi pengusaha yang legit di situ. Lu urus dulu lah penambangannya, lu urus dulu lah izinnya, lu urus apa tetek bengek, lu udah habis uang miliaran. Belum nambang nih. Pas lu mau nambang, ternyata di situ udah yang ngerumunin itu udah penambang liar. Yang dimana punya lu tuh udah diambilin. Lu mau ambil di sana, lu berantem dulu gontok-gontokan sama mereka. Ternyata mereka ada backingannya. Itulah yang terjadi. Jadi otomatis lu akan berpikir, goblok amat gue sebagai bisnismen. Udah keluar segini banyak, gue pemilik yang sah, gue kagak bisa menikmati. Dan inilah yang terjadi sama tambang-tambang. Jadi tambang yang legal punya, diambil, didudukin sama tambang ilegal, ini yang legal aja kagak bisa masuk. Ya, nah makanya itu yang gue pengen ngertiin gitu. Ini kan menjadi, ini gue coba
memahami lah, mencoba memahami Iya. posisinya kayak Harvey gitu ya. Soalnya kan yang kayak tadi kan, kalau misalnya dia lewat jalur yang biasa yang standar, dia akhirnya mengalami kerugian. Nggak bisa hidup dia. Nggak bisa hidup juga. Nggak Jadi bisa hidup apakah bisnisnya. maksudnya dia tuh jadinya di posisi yang nggak punya pilihan gitu maksudnya? Lu bisnis selalu punya pilihan, bos. Kalau lu melanggar hukum, lu udah tahu, lu trespassing tuh batas. Ini abu-abu, ini putih, lu bisa lihat mata kita dengan jelas. Ketika lu udah melewati, lu udah tahu lu di mana posisi lu. Iya. Tetapi apa? Kenapa dia begitu? Karena greed. Harusnya dia bisa, ya kan? Diberesin dulu misalnya, oke ada penambang ilegal ya gimana? Nggak usah ke situ. Harvey ini, ya kan? Dia udah tahu hasil-hasil dari sini dan dia udah tahu CSR-nya itu udah nggak bener. Ya kan? Jadi dia ketika dia jual ke timah, dia jual hasil dari penambangan ilegal ke sana, dia udah tahu itu nggak bener, itu udah melawan hukum. Iya, benar. Dan merugi. Dan betapa rusaknya Bangka Belitung itu timah sampai hancur begitu, alam itu akibat dari mereka. Tapi apa? Kenapa dia seperti itu ya? Mungkin dia terbuai, kehidupannya udah enak. Hari ini dia beli Rolls Royce, besok mau beli private jet, ya kan? Besok mau beli kapal selam mungkin. Nah ini Di situ. yang gue pengen tanya juga ya bro ya. Apa fungsinya oknum itu kerjasama sama orang yang memiliki nama di publik gitu? Kayak Crazy Rich atau enggak suaminya selebriti. Apa fungsinya gitu? Soalnya ini kan justru kan malah jadi tambah meledak lagi kan. Ini kan contohnya ya, yang tersangka aja ada 16 orang. Kalau misalnya kita tanya publik, kita survei gitu ya, 100 orang, 1000 orang gitu ya. Most likely, semua orang tuh cuma bisa namain 2. Ya suruh Iya. Crazy Rich, satu lagi adalah suaminya selebriti, cuma bisa namain 2 orang itu. Iya, gitu kan. betul. Nah, apakah fungsinya si oknum ini kerjasama dengan selebriti untuk itu? Enggak, dia kebetulan aja, bro. Kebetulan? Kebetulan, Harvey Moise itu memang dia pengusaha pertambangan, ya kan? Tapi memang dia mengambil jalan yang salah. Dia bekerja sama dengan tambang ilegal. Ya, kalau si Helena Lim, kalau lu lihat dari riwayat dia sebelumnya orang miskin dari Medan di sana. Jadi bukan orang kaya, bukan keluarga pengusaha sama kayak Harvey Moise, kagak di situ. Dia dipakai menjadi tangan kanannya, karena dia dulu kerja di bank. Kerja di bank, dia mengetahui semacam ilmu untuk mengolah uang dan mencuci uang di situ. Dibikinkanlah, dimodalinnya lah money changer. Jadi money changer ini sebagai kedok untuk mencuci uang haram jadi uang halal, bro. Tapi lu tahu ini dari mana? Ini kan apakah ini hal yang udah publik atau kayak gimana? Lu googling aja kelihatan semua kok. Dan dia, Helena Lim juga udah ngomong, saya dulu bukan orang kaya, saya dulu di Medan. Kalau itu gua Saya ngerti. dulu kerja di bank. Ya itu dia juga ngaku dan teman-teman dia juga udah ngomong, ya kan. Kalau lu googling di situ, ya kan, ada berita-berita termasuk yang terakhir di Tribun dan di Pikiran Rakyat, itu si ini ngomong maki, si Boyamin. Boyamin minta kejaksaan untuk tangkap di dalam kasus tambang timah. Karena di belakang ini bukan Harvey Moise. Nah, terus kalau misalnya kita balik ke yang PT Timah ini ya bro ya, kan kerugiannya katanya 270-an triliun Iya, gitu kan. 271. Nah itu kerugiannya kayak gimana sih? Kerugiannya dia pertama ini adalah perbedaan harga jual, bro. Dari siapa namanya, Timah ini, dia beli dari tambang ilegal dengan harga yang lebih mahal. Jadi seharusnya kalau dia nggak melakukan tambang ilegal, dia nambang sendiri, dia nggak akan serugi seperti itu, satu. Terus kedua, ketika lu ngambil dari tambang ilegal yang mestinya bayar pajak, ini kan jadi nggak masuk nih, nggak masuk hitungan. Karena kan ilegal ini, nggak masuk di dalam sistem. Jadi di total itu juga selama 8 tahun. Totalnya 271 triliun. Jadi nggak hanya dalam waktu 1 tahun atau 2 bulan, 3 bulan, kagak. 8 tahun ini sudah lama. Dan ini bukan cuma timah, bro. Kalau benar-benar serius negara, serius mengurusin ini, tambang-tambang lain juga sama. Tambang ilegal juga sama kayak begitu. Karena memang itulah modus mereka seperti itu. Contoh, modus lawyer, oknum lawyer. Ya pasti nyogok, nyuap. Lu mau ngomong lawyer perceraian atau lawyer perceraian, mau pidana, mau perdata. Ya paling kalau dia mau jadi modus, jadi oknum, nyuap udah pasti di situ. Sama, tambang juga begitu. Lu ada modus-modusnya apa? Ya lu ambil dari ilegal-ilegal, lu yang koordinirin. Jadi intinya tuh lu jadi bosnya tambang ilegal.
lu yang ngambil duitnya, lu yang puterin. Ngerti kan? Gitu loh. Jadi tambang ilegal ini kan sebenarnya haram kan? Ilegal kan? Tapi ketika dimasukin ke lu, ke tambang yang lu jual, lu punya hak untuk jual ke yang bersih, kan jadi bersih, bro. Itulah cuci uang. Jadi kalau stop cuma di korupsi, ini salah. Harusnya dari korupsi di sini dikembangkan ke TPPU, pencucian uang. Aliran-alirannya kemana? Ambilin semua di situ untuk menyetop. Karena 271 triliun selama 8 tahun sudah menjadi apa? Sudah menjadi private jet-nya anaknya Harvey Muiz, udah jadi tasnya Hermes-nya si Sandra Dewi. Ya kan, dia kan kagak kerja. Bener nggak? Kalau dia kagak kerja, kalau nggak dapat dari suaminya, dapat dari mas selingkuhannya, kan kagak mungkin. Dia kan kagak punya selingkuhan. Dapat dari suaminya. Suaminya uangnya harus hasil korupsi. Berarti dia pencucian uang bukan? Pencucian uang pasif. Pencucian uang itu ada aktif dan ada pasif, bro. Pasif itu ketika lu nggak tahu bahwa itu uang hasil pencucian. Tapi lu secara pasif, lu ikut serta. Kalau aktif, lu udah tahu, lu ikut sembunyiin. Nah, Apakah ada kemungkinan, ya kita nggak tahu ya rumah tangganya orang seperti apa. Tapi Iya. kan namanya suami istri kan bisa aja ada yang nggak ngomongin tentang kerjaan, ya kan? Atau nggak, ya mungkin tahu, ya kan? Main timah, batu bara, tapi bahwa itu detailnya itu ilegal segala macam, apakah ada kemungkinan tidak mengetahui gitu? gini bro, kalau lu bicara secara hukum, ya apa yang namanya asas legalitas, lu tahu nggak tahu, lu dianggap tahu. Itulah hukum. Nggak bisa bilang, apa ada undang-undang baru ya? Sekarang nggak boleh ya kumpul kebo. Sekarang kumpul kebo boleh kan? Nanti nggak boleh bro, dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Itu nggak boleh kumpul kebo, ada pidananya. Terus lu bisa nggak tiba-tiba lu ditangkap terus bilang, oh gua nggak tahu, sekarang gua nggak boleh kumpul kebo. Gua pikir boleh, nggak bisa. Itulah asas legalitas. Sejak undang-undang itu diadakan, lu tahu nggak tahu, ngerti nggak ngerti, lu dianggap tahu. Hal yang sama dengan TPPU. Lu kagak tahu itu uang hasil korupsi atau tidak, ketika lu masuk di situ, lu dianggap tahu. Makanya ada pasifnya. Lu bisa kena di situ. Nanti tinggal dilihat seberapa derajat keterlibatan lu. Ya kan? Apakah memungkinkan lu tidak tahu suami lu dapat uang dari mana di situ kan? Anggap aja deh dia punya ini, bisa aja dia bilang dia tahu. Tapi minimal nih sekarang pertanyaan gua, ketika lu udah tahu bahwa itu uang hasil korupsi, lu harusnya balikin nggak ke negara? Lu balikin apa nggak? Balikin. Ketika dia kagak balikin, berarti kan dia memang niat memiliki. Itu aja simpelnya. Gue berani jamin belum tentu Sandra Dewi sekarang udah tahu bahwa itu uang hasil korupsi. Dia ke KPK, dia balikin uang aset yang dia dapat dari lakinya. Nggak mungkin. Ya kita berharap suatu saat lu punya kritikan bisa dicerna dengan baik, bisa didengerin, dan ini bisa menjadi introspeksi lah ya, terutama buat presiden selanjutnya juga, Betul. supaya bisa, ya kita benar-benar bisa menuju Indonesia yang emas lah. Ya, maunya sih gitu. Maunya kayak gitu. Siap. Ya kan kita juga lakukan podcast ini juga, lu sharing juga tujuannya untuk supaya Indonesia bisa lebih baik lah. Iya. Tujuannya seperti itu. Ya, paling gitu bro. Thank you banget Oke, sip. atas waktunya udah sharing-sharing semua ini. No Thank you problemo. udah datang lagi. Thank you so much ya bro ya. Oke, thank you bro.